Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi di mata kuliah algoritma genetika. Jadi, pada pertemuan kali ini kita coba membahas mengenai eh, reproduksi kromosom menggunakan crossover dan mutasi. Kemudian kita lanjutkan dengan proses seleksi. Nah, untuk crossover, kita memilih dua individu untuk kita lakukan operasi crossover dengan metode one cut point. Nah, di sini saya mau mencoba menggunakan one cut point pada titik kedua. Katakanlah yang akan kita jadikan induk itu misalnya yang kedua ini, parent kedua, dan parent ke-6 misalnya ya. Nah, pada titik kedua ya. Jadi setelah titik kedua, jadi misalnya 00, 1. Nah, angka 1 sampai ke ujung itu kita tukarkan dengan yang di parent ke-6. Nah, ini kita saling tukar. Jadi intinya bagian bit setelah 2 sampai ke ujung kita tukarkan ke bit yang ada di bawahnya. Jadi sehingga hasilnya ini kalau saya copy, ini saya copy juga. Nah, ini karena ini 00 di depan, maka di sini menjadi 00 di depan. Nah, yang ini 11, berarti yang ini 11. Nah, jadi hasil antara parent 2 dengan parent 6 itu akan menghasilkan child 1 dan child 2 sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Jadi kita one cut point-nya dari bit kedua dan dari bit ketiga ya sampai ke ujung. Yang ini juga dari bit ketiga sampai ke ujung kita tukarkan. Nah, cara ini bisa kita lakukan dengan membuat makro ya. Bisa jadi kita membuat makro. Nah, kita coba menggunakan makro. Ini kan tadi menggunakan cara manual. Jadi kita coba hapus kembali. Kemudian ini saya gantikan dengan general. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah makro yaitu get crossover di mana parameternya ada 4 yaitu get grace crossover dengan parameter yang pertama yaitu kromosom X1, kemudian kromosom X2 itu sebagai parent-nya, nanti kita masukkan parent 1, parent 2, kemudian point, karena di sini kita menggunakan teknik one cut point, jadi kita masukin point sebagai parameter, dan ada tambahan yaitu tipe. Karena di proses crossover itu akan menghasilkan dua child, jadi karena child-nya ada dua, child 1 dan child 2, maka itu saya jadikan tipe. Jadi nanti kita gunakan function itu untuk menghasilkan dua child. Jadi dengan membedakan dengan tipenya. Nah, ini cara kerjanya. Itu saya buat crossover dari parent 2 dengan parent 6 misalnya. One cut point dari 2, tipenya 1. Ini hasilnya. Kemudian get crossover sama parent 2, parent 6, kemudian 2 point, kemudian tipe yang kedua. Nah, ini hasilnya. Katakanlah saya punya C3 dan C4. Jadi C3 dan C4. Saya mau crossover dari parent 4 dengan parent 10 misalnya. Parent 4 dan parent 10. Jadi get crossover parent 4, parent 10, one cut point-nya sama, tipenya 1. Kemudian get crossover dari parent 4, kemudian parent 10, 2, dan tipenya 2. Nah, inilah hasilnya untuk child dari operasi crossover.
Oke, kita coba menggunakan operasi mutasi. Nah, mutasi kromosom ini kita lakukan pada 1 bit. Karena di digit biner berarti kalau digit bitnya itu 0, maka dimutasi jadi 1. Kalau dia 1 akan menjadi 0. Nah, ini biasanya kita mutasi pada beberapa bit yang ada pada kromosom, tapi pada kali ini kita coba mutasi pada salah satu bit di kromosom. Nah, katakanlah kita lakukan operasi mutasi pada parent 1. Nah, ini parent 1. Nah, pada parent 1 digit bit yang misalnya saya buat kelima lah ya, kelima. Jadi digit kelima ini kita lakukan mutasi sehingga menjadi 0 di sini. Nah, ini adalah mutasi untuk child kelima. Sama halnya juga kita lakukan untuk satu lagi, kita misalnya di bit ke-7, di kromosom ke-7. Di kromosom ke-7 pada bit yang kelima kita ganti menjadi 1 dimutasi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah biasanya saya buat ke dalam makro, yaitu saya menggunakan makro get mutation. Caranya sama, jadi kita menggunakan parameter kromosom ditambah point, karena mutasi itu menghasilkan satu individu ya, jadi satu parent satu individu, jadi tidak perlu pakai tipe, jadi langsung get mutation, kemudian kita lakukan operasi string di situ sehingga akan dia dapatkan hasil. Saya ambil contoh untuk yang child kelima itu get mutation dari parent 1. Saya ambil mutasi yang ke bit kelima. Oops, belum saya ganti menjadi general. Ini hasilnya. Ini juga harus saya ganti ke general. Get mutation. Misalnya yang ke-7. Saya ambil bit kelima. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya child 1 sampai child ke-6 yang sudah dilakukan ini ya, kita ubah dulu ke teks. Saya ubah dulu ke teks. Ya, ini hasilnya ubah ke teks. Lakukan hal yang sama, kita pecah kromosomnya sehingga dapat X1 X2, kemudian kita terjemahkan ke biner to decimal. Ya, dapat hasilnya, kemudian kita hitung nilai F-nya. Ya, ini kalau kita rata-ratakan average, ya, ini hasilnya nilai fitnessnya ya, nilai fungsinya adalah 19, sekian. Ini average. Proses berikutnya adalah membuat proses seleksi. Jadi yang kita gunakan fungsi fitness. Jadi fungsi fitness ini kebetulan kita gunakan sama aja dengan fungsi hasil keluaran, karena kan kita menggunakan optimasi, jadi nilainya akan sama dengan ini. Jadi ini adalah nilai fitnessnya. Jadi nilai ini adalah nilai fitnessnya. Kemudian kita hitung probabilistiknya. Probabilistik itu dihitung dari jumlah ya. Jadi ini jumlah, kita harus hitung summary-nya. Summary dari ini. Sehingga probabilistik itu adalah nilai fitness dibagi dengan nilai jumlah dari keseluruhan fitness ya, total fitness, sehingga bisa didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini adalah nilai probability. Kita coba setting desimalnya jadi 4 angka di belakang koma. Nah, ini nilai probability-nya hampir sama ya, hampir sama.
karena nilainya kecil ya. Coba kita hitung probability kumulatifnya, itu dari ini sama dengan ini ditambah kumulatifnya, hasilnya sih akan 1. Karena kita di sini ada 16 individu, maka kita coba merandom angka sebanyak 10 kali, 10 kali, karena yang dipilih nanti adalah 10 individu. Jadi kita coba merandom. Jadi saya buat di sini aja randomnya. Nah, bisa menggunakan randomize atau random atau pakai rank ya. Rank juga boleh. Atau randomize ya, randomize. Random. Ya, kita random aja sebanyak angkanya 10, 1, 5. Nah, ini katakanlah ada lebih ya. Nah, ini angka random yang sudah kita randomkan, kita jadikan teks. Ya, ini. Artinya angka random ini kita cocokkan dengan probability kumulatif. Jadi kalau di sini angka randomnya 0,14, kita masukin ke sini, maka yang paling kecil yang pertama adalah yang karena di sini 0,14 berarti individu yang kedua yang akan terpilih sebagai parent. Oke, jadi untuk mendapatkan kromosom yang terpilih melalui proses seleksi roulette wheel, jadi saya sudah siapkan sebuah makro yaitu operation selection dengan parameter yaitu probability kumulatifnya, ini saya ambil dengan tipe range, kemudian nilai acak randomnya, dan kromosom, dan ini dalam bentuk range juga. Nah, nanti algoritma ini akan mengecek ya apabila nilai acaknya itu melebihi dari probability kumulatif. Nah, misalnya kalau di sini 0,14, pas dicek di sini 0,06, maka masuk lagi ke bagian bawahnya 0,12. Nah, begitu ketemu bahwa probability kumulatif lebih besar daripada nilai acak, maka yang terpilih adalah yang ini, yang kedua. Dan nanti yang akan ditampilkan adalah kromosomnya yang terpilih. Jadi setelah menggunakan nilai random sebanyak 10 kali, maka kita sudah bisa menyeleksi dari 16 kromosom ini, nanti yang terpilih adalah 10 individu. Nah, cara penggunaannya di sini saya sudah buat makro, jadi operation selection ya, dengan probability kumulatif sebagai range, ini saya kunci, kemudian parameter acak, dan parameter untuk kromosom. Nah, kromosom ini kita juga dalam bentuk range, kita kunci, enter. Nah, ini adalah kromosom yang terpilih. Nah, jadi ini adalah yang kedua, karena kan 0,14 itu ya berada di bawah dari 0,18. Jadi yang terpilih adalah yang ini, individu kedua. Dan seterusnya ini kita copy function aja sehingga didapatlah hasil seperti ini. Dan ini adalah individu yang terpilih dari operation select roulette wheel yang sudah kita lakukan. Itu saja yang sudah kita dapat bagikan. Selanjutnya Anda tinggal merangkum semuanya ke dalam satu kasus, kemudian Anda selesaikan soal latihan yang sudah diberikan. Terima kasih.